the best, multiply, for fun. Kok bisa ya dia ngerekam padahal nggak pakai HP tuh? Itu lo kayak kacamata nggak sih ngerekamnya? Gokil banget nggak sih? Teknologi sekarang udah makin maju banget gak sih? Iya, kalau kita ngerekam pakai kamera atau handphone, capek kan ya? Tapi kalau pakai kacamata, ini nggak perlu dibawa kemana-mana. Yang lagi ngerekamnya dari point of view dan pasti bakal lebih keren sih. Tapi kacamata kamera ini tuh bisa banget gak sih disalahgunakan oleh orang-orang jahat? Nah, menurutku untuk bagian ini, kamera kacamata ini agak kurang sih. Kamu ada benernya juga sih, tapi kan nggak semua orang bakal menyalahgunakan teknologi ini. Kalau dipakai di tangan orang yang tepat, bakal berguna banget sih buat kita. Kacamata pintar jadi salah satu inovasi teknologi yang makin populer karena kecanggihannya. Di satu sisi, alat ini punya banyak manfaat. Yang pertama, kacamata pintar bisa merekam gambar dan video dengan kualitas tinggi tanpa perlu ribet membawa kamera tambahan lagi loh. Jadi, bikin jadi praktis buat yang suka dokumentasi atau sekedar mengabadikan momen sehari-hari. Selain itu, fitur konektivitas seperti Bluetooth dan Wi-Fi bikin proses transfer data jadi lebih gampang. Apalagi dengan adanya AI, pengguna dapat mengontrol kacamata lewat perintah suara, seperti mengirim foto hanya dengan mengatakan "Hai Meta". Desainnya yang modern dan daya tahan baterai yang cukup lama juga bikin alat ini semakin menarik untuk dipakai sehari-hari. Dari data tersebut, saya dapatkan bersumber dari beritajatim.com dan Kompasiana. Tapi, di balik kecanggihannya, kacamata pintar juga memunculkan banyak kekhawatiran, terutama soal privasi. Teknologi ini bisa digunakan untuk merekam tanpa izin, seperti yang ditunjukkan dalam eksperimen mahasiswa Harvard. Mereka berhasil mengidentifikasi wajah, alamat, dan nomor telepon orang lain hanya melalui video streaming. Lampu indikator yang seharusnya memberitahu orang lain bahwa mereka sedang direkam pun menjadi sulit terlihat, terutama di tempat yang terang. Hal ini bikin banyak orang menjadi resah karena bisa saja mereka direkam tanpa sadar. Selain itu, belum ada regulasi yang cukup ketat untuk mengontrol penggunaannya, sehingga penggunaannya masih sangat mungkin terjadi. Meta sendiri hanya memberikan imbauan kepada pengguna untuk menghormati privasi orang lain, tapi tidak ada mekanisme pengawasan yang jelas. Dan ini membuat masyarakat makin waspada terhadap potensi pelanggaran privasi dan penyalahgunaan teknologi ini. Dan data-data yang saya sebutkan tadi bersumber dari Tempo dan Kompasiana. Dari keseluruhan data yang sudah diberikan, kacamata pintar punya banyak kelebihan, terutama dari segi teknologi dan kemudahan penggunaan. Tapi di sisi lain ada juga loh resiko besar yang perlu diperhatikan, khususnya terkait privasi dan etika penggunaannya. Agar manfaat teknologi ini bisa dirasakan tanpa merugikan orang lain, diperlukan regulasi yang lebih ketat serta kesadaran pengguna untuk memakai alat ini dengan lebih bijak. Tapi dari keseluruhannya menurut aku ya, dari adanya kacamata kamera ini tuh bisa memiliki banyak manfaat banget untuk bisa dipakai oleh semua orang dari semua kalangan ya pastinya. Tapi nggak bisa kita pungkiri kalau semua teknologi pasti ada minusnya ya. Nah, kalau nggak mengikuti aturan yang ada, ini tuh bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang nggak tepat dan bisa mengganggu privasi orang lain. Yang penting kita sebagai pengguna bertanggung jawab dan sadar etika akan penggunaan teknologi ini nggak sih? Nah, itu tadi berbagai pendapat mengenai kamera kacamata dari berbagai sisi nih. Menurut kalian, apakah teknologi ini akan menjadi teknologi masa depan atau menjadi ancaman privasi bagi orang-orang? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan jangan lupa like, share, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!